teman-teman di sesi LGBT Assessment Center ini. Kemudian di sini kami sudah menyiapkan studi kasus yang mana masing-masing dari kalian silahkan memahaminya, kemudian mendiskusikannya bersama-sama. Di sini tidak ada yang menjadi pemimpin. Saya harap masing-masing dari kalian bisa mendiskusikannya bersama. Untuk penyelesaian kasus ini kami beri waktu selama kurang lebih 10-15 menit. Kemudian kalian boleh menjabarkan pendapat kalian masing-masing dan boleh ada sanggahan dari saudara-saudara jika tidak setuju dengan pendapat saudara lainnya. Silakan, waktunya kami mulai dari sekarang ya. Baik, izinkan saya menyampaikan pendapat saya. Di sini dijelaskan di studi kasusnya bahwasanya terdapat penurunan employee engagement. Jadi menurut saya sebagai General Manager di Departemen Strategi Sumber Daya Manusia dan juga Manajemen Talenta, saya melihat penurunan employee engagement di Astralife ini menurun, yang asalnya 82% menjadi 72%, di mana hal ini bukanlah sebagai masalah individual semata, tetapi sebagai sinyal adanya ketidakseimbangan antara tuntutan bisnis, sistem kerja, dan juga kapasitas sumber daya manusia, terutama setelah terjadinya kenaikan signifikan pada kasus klaim kesehatan. Organisasi juga mengalami peningkatan beban kerja selama 50%. Jadi di sini beban kerja meningkat sebesar 50% tanpa adanya penyesuaian proses, peran, dan juga komunikasi lintas divisi yang memadai. Kondisi ini secara alami dapat menimbulkan tekanan psikologis, kelelahan kerja, serta konflik antar tim. Kalau menurut saya ya Pak ya, sebagai senior staff di Departemen Pengawasan Akunting dan Keuangan, saya ini kan biasanya melihat penurunan employment engagement tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah SDM saja, tetapi sudah berdampak langsung pada risiko operasional dan finansial perusahaan. Kenaikan beban kerja hingga 50% tanpa diimbangi dengan kejelasan alur kerja dan koordinasi lintas divisi, ini tuh dapat menyebabkan proses klaim menjadi tidak efisien. Hal ini dapat terlihat dari tingginya berkas klaim yang tidak lengkap dari customer experience-nya, yang akhirnya ini dapat memicu rework, yang dimana ini juga dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian klaim serta pemborosan waktu dan juga biaya. Lalu menurut saya juga akan masalahnya ini ada pada sistem dan proses lintas divisi yang belum terintegrasi dengan baik juga. Bukan semata pada kinerja individu saja. Ketika karyawan terus dibebani pekerjaan tambahan akibat proses yang tidak rapi, wajar saja jika tingkat engagement ini menurun. Dari sisi akunting dan keuangan juga, kondisi ini beresiko meningkatkan biaya operasional tersembunyi dan menurunkan kualitas layanan. Karena itu, perbaikan kontrol dokumen, kejelasan koordinasi antar divisi, serta penyesuaian kapasitas kerja menjadi langkah yang paling penting agar beban kerja ini menjadi lebih seimbang. Proses klaim yang lebih efisien dan engagement karyawan dapat kembali meningkat ya. Seperti itu sih kalau menurut pandangan saya. Baik, jika menurut pandangan dari Departemen Manajemen Keuangan Pelanggan, penurunan skor employee engagement ini menjadi perhatian strategis karena keterlibatan karyawan sangat berpengaruh terhadap kualitas interaksi dengan nasabah. Karyawan yang merasa kurang dihargai, kelelahan atau tidak didukung secara organisasi cenderung menunjukkan penurunan sikap service excellence seperti berkurangnya empati, kecepatan respon, dan ketelitian dalam menangani kebutuhan pelanggan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah keluhan, memperpanjang waktu penyelesaian klaim, serta menurunkan loyalitas pelanggan. Jadi, karena itu peningkatan
engagement karyawan dipandang sebagai investasi langsung dalam menjaga dan meningkatkan kepuasan serta kepercayaan nasabah Astralife. Itu saja menurut saya. Jadi menurut saya sebagai pendapat saya sebagai manajer dari Departemen Teknologi dalam diskusi ini, saya melihat penurunan skor employee engagement dari 82% menjadi 72% pada Q3 ini bukan sekedar persoalan menurunnya motivasi individu karyawan. Dari pengalaman saya di lapangan, penurunan ini lebih mencerminkan adanya tekanan sistem dalam proses kerja sehari-hari. Kemudian transformasi digital yang terus berjalan bersamaan dengan lonjakan kasus klaim kesehatan menuntut kolaborasi lintas divisi yang jauh lebih intens dibandingkan sebelumnya. Nah, namun dalam praktiknya alur komunikasi antara divisi klaim, customer experience, dan HR belum sepenuhnya jelas. Jadi akibatnya sistem teknologi yang seharusnya membantu ini justru sering menjadi titik gesekan baru. Karyawan juga harus melakukan klarifikasi berulang secara manual karena informasi di sistem tidak sinkron antar divisi. Jadi situasi ini secara perlahan mengerus rasa keterlibatan dan kepuasan kerja karena energi karyawan habis untuk mengatasi hambatan proses. Jadi bukan untuk fokus pada kualitas kerja. Ya, saya juga setuju dengan pendapat teman-teman lainnya, di mana kurangnya kejelasan komunikasi antar divisi ini juga menunjukkan bahwa alur kerja lintas fungsi ini belum terintegrasi dengan baik. Masing-masing divisi mungkin bekerja berdasarkan pemahamannya sendiri tanpa standar komunikasi dan koordinasi yang sama. Akibatnya informasi ini menjadi sering terputus dan terjadinya miskomunikasi. Di sini juga ada muncul persepsi saling menyalahkan, dan dalam jangka panjangnya kondisi ini tidak hanya memperlambat proses kerja tetapi juga memicu konflik interpersonal dan menurunkan kepercayaan antar tim. Dari perspektif sumber daya manusia, ini adalah masalah sistem dan tata kelola kerja, bukan hanya sekedar masalah komunikasi personal. Lalu kenaikan beban hingga 50% ini merupakan faktor tekanan utama bagi karyawan, terutama di divisi yang terlibat langsung dalam proses klaim. Jika peningkatan ini tidak diikuti oleh penyesuaian jumlah sumber daya manusia, pembagian tugas, atau penyederhanaan proses, maka karyawan akan mengalami kelelahan kerja atau burnout. Nah, dalam kondisi ini, karyawan ini cenderung bekerja secara reaktif, emosinya lebih mudah terpancing, dan toleransi terhadap kesalahan divisi lain ini menjadi rendah. Hal ini kemudian berkontribusi terhadap menurunnya engagement dan meningkatnya konflik di lintas divisi ini sendiri. Dan di temuan 40% karyawan menyatakan berkas dari customer experience sering tidak lengkap. Ini tidak bisa langsung disimpulkan sebagai kesalahan individu atau di satu divisi saja. Tapi saya melihat di sini sebagai tanda bahwa standar proses dan juga tanggung jawab ini belum dirumuskan dengan jelas. Bisa jadi tidak ada checklist baku, tidak ada sistem yang menguji kelengkapan berkas, atau tekanan target membuat tim terpaksa mengirim berkas, namun berkas tersebut belum lengkap. Dalam situasi seperti ini, divisi klaim ini menjadi pihak yang paling terdampak dan akhirnya konflik ini menjadi muncul. Jadi akar masalahnya ada pada sistem kerja, bukan pada niat ataupun kompetensi karyawannya kalau menurut saya. Baik, pendapat dari Pak Salma sudah cukup bagus, tapi saya sedikit menambahkan bahwa ketidakjelasan komunikasi lintas divisi dipandang sebagai akar masalah yang berdampak langsung pada pengalaman pelanggan secara end-to-end. Dari perspektif kepuasan pelanggan, perbedaan pemahaman, informasi yang tidak sinkron, serta koordinasi yang kurang efektif antar divisi dapat menyebabkan pelanggan menerima informasi yang berbeda terkait proses klaim, persyaratan dokumen maupun estimasi waktu penyelesaian. Hal ini tidak hanya meningkatkan potensi komplain, tetapi juga menurunkan persepsi profesionalisme perusahaan. Dalam pandangan Departemen Manajemen Keuangan sendiri, ini perlu penyelarasan alur dan pesan, komunikasi yang standarisasi, serta forum koordinasi rutin
lintas divisi agar setiap unit bekerja dengan fokus yang sama, yaitu memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan berkualitas. Lalu peningkatan beban kerja yang signifikan menjadi tantangan yang besar dalam menjaga standar layanan kepada pelanggan. Dari sudut pandang kepuasan pelanggan, lonjakan volume klaim berpotensi menurunkan kecepatan dan kualitas penanganan apabila tidak diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sistem dan proses yang memadai. Karyawan yang mengalami overload pekerjaan cenderung lebih rentan melakukan kesalahan administratif dan mengalami kelelahan emosional yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dalam Departemen Manajemen Kepuasan Pelanggan ini menilai pentingnya penyesuaian kapasitas kerja, optimalisasi teknologi digital, serta redistribusi tugas agar pelanggan tetap mendapatkan layanan yang cepat, akurat, dan sesuai dengan ekspektasi. Lalu, tingginya persentase ketidaklengkapan berkas menunjukkan adanya kelemahan pada tahap awal perjalanan pelanggan atau customer journey. Ketidaklengkapan dokumen tidak hanya memperlambat proses klaim, tetapi juga menciptakan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi pelanggan karena harus melakukan pengiriman ulang atau klarifikasi berulang kali. Situasi ini dapat memicu ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap sistem dan layanan Astralife. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan peran customer experience melalui pelatihan yang lebih struktur, penerapan checklist dokumen yang jelas, serta mekanisme kualiti asuransi agar setiap interaksi awal dengan pelanggan mampu mendukung proses klaim yang lebih lancar dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Sekian mungkin itu saja tambahan dari saya. Sebagai manajer dari Departemen Teknologi, solusi yang bisa saya tawarkan ini menitik beratkan pada perbaikan sistem dan proses kerja lintas divisi secara terintegrasi, bukan semata pada peningkatan motivasi individu karyawan. Penurunan engagement, konflik komunikasi, lonjakan beban kerja, hingga ketidaklengkapan berkas kami pandang sebagai indikasi bahwa sistem ini berfungsi sebagai alat bantu kolaborasi. Oleh karena itu, teknologi perlu diarahkan untuk menjadi single source of truth melalui integrasi data lintas divisi, standarisasi alur kerja dan terminologi, serta penanaman kejelasan peran langsung di dalam sistem. Selain itu, otomasi pada proses administrasi berulang, mekanisme distribusi beban kerja yang lebih adaptif, serta validasi dan notifikasi otomatis pada tahap awal input data menjadi penting untuk menekan kesalahan manual dan kelelahan kerja. Dengan pendekatan ini, teknologi tidak lagi dipersepsikan sebagai tambahan pekerjaan, melainkan sebagai enabler yang mengurangi friksi proses, meningkatkan rasa keadilan, dan secara bertahap membuatkan employee engagement di Astralife. Kalau menurut saya, mungkin solusi yang dapat saya berikan itu pihak Astralife dapat memperkuat integrasi proses lintas divisi melalui sistem kerja yang lebih terstandar dan transparan. Astralife ini juga perlu memiliki alur klaim end-to-end yang dipahami bersama oleh klaim, customer experience, HR, dan unit pendukung lainnya, sehingga setiap divisi ini menjadi lebih jelas mengenai peran, batas tanggung jawab, dan konsekuensi keterlambatan proses terhadap kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh. Dengan alur yang jelas ini, potensi saling menyalahkan antar divisi ini dapat dihilangkan. Selain itu juga perlu adanya mekanisme evaluasi beban kerja yang berbasis data, bukan hanya sekedar asumsi saja. Lonjakan klaim harus direspon dengan penyesuaian target kerja dan distribusi tugas atau optimalisasi proses agar karyawan tidak merasa dibebani secara tidak adil. Dari sisi engagement, keterlibatan atasan langsung juga menjadi sangat penting, bukan hanya HR saja, dalam memberikan kejelasan prioritas kerja dan pengakuan atas kontribusi karyawan. Mungkin jika karyawan ini merasa prosesnya menjadi lebih adil,
didukung sistem yang jelas dan suaranya lebih didengar, konflik lintas divisi ini dapat menjadi lebih berkurang dan tingkat engagement ini akan menjadi lebih mudah untuk disebutkan. Baik, saya sudah setuju dengan solusi-solusi yang telah diberikan, yakni masalah ini perlu ditangani dengan memperbaiki sistem kerja lintas divisi melalui kejelasan alur dan proses tanggung jawab antar klien, customer experience, dan juga HR. Selain itu, organisasi juga perlu menyesuaikan beban kerja dengan kapasitas sumber daya manusia agar tekanan kerjanya itu tidak juga terlalu berlebihan. Lalu standarisasi berkas dan penguatan komunikasi lintas divisi ini menjadi kunci untuk mengurangi konflik sehingga pertemuan kerja ini akan lebih kolaboratif dan juga employee engagement ini dapat meningkatkan. Baik, terima kasih pada saudara-saudara karena sudah memberikan pendapat kalian terhadap kasus yang tertulis di sini. Untuk hasilnya nanti akan saya kirimkan via email. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara. Siang. Baik, melanjutkan sesi kedua pada LGD Assessment Center, di mana saya sudah menuliskan kasus-kasus kompleks dan tugas saudara di sini adalah untuk mendiskusikannya. Di sini tidak ada pemimpin dalam LGD ini, jadi saya harap kalian semua berkontribusi untuk berdiskusi membicarakan kasus ini. Kami juga akan memberikan waktu kurang lebih 10-15 menit. Kemudian saudara bisa memberikan pendapat dan solusi dari kasus yang sudah kami buat ini. Gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya dan diskusi bisa dimulai dari sekarang. Oke, baik. Kalau menurut saya, dari kasus yang sudah disiapkan, pendapat saya dalam menghadapi keterlambatan proses klaim digital Astralife dari perspektif alternatif dan bisnis digital, saya menegaskan bahwa peningkatan waktu penyelesaian klaim dari rata-rata 7 hari menjadi 12 hari tidak dapat langsung dimaknai sebagai kegagalan teknologi, yang mana sistem klaim digital telah dibangun dan diimplementasikan sebagai bagian dari inisiatif transformasi bisnis untuk menciptakan proses yang lebih cepat, transparan, dan scalable. Namun, tantangan utama justru terletak pada tahap adopsi bisnis, yang mana khususnya di divisi klaim, di mana peralihan dari proses manual ke digital belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman end-to-end journey claim. Kemudian, kedisiplinan dalam memperbarui status serta pemanfaatan fitur digital secara konsisten. Kemudian, kondisi ini tercermin dari keluhan 35% nasabah terkait ketidakjelasan status klaim, yang menunjukkan bahwa value dari solusi digital belum sepenuhnya dirasakan oleh pelanggan. Kemudian dari sudut pandang bisnis digital, masalah ini bukan pada ketidakadaan fitur, melainkan pada eksekusi proses dan alignment antar fungsi bisnis. Kemudian ketika status klaim tidak diperbarui secara real time, maka pengalaman nasabah ikut terdampak dan kepercayaan terhadap layanan digital menurun. Kemudian oleh karena itu, transformasi digital harus dipandang secara holistik, yang mana mencakup kesiapan proses bisnis, kemudian kesiapan SDM dan kolaborasi lintas divisi. Kemudian solusi yang kami dorong adalah pendampingan adopsi digital yang lebih inisiatif, penyempurnaan journey, dan antarmuka berbasis insight operasional. Kemudian serta
penguatan governance lintas fungsi agar sistem klaim digital benar-benar memberikan dampak bisnis, meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki pengalaman nasabah secara berkelanjutan. Kalau menurut saya seperti itu sih. Kalau menurut saya, di sini saya melihat bahwa keterlambatan proses klaim digital di Astralife bukan disebabkan oleh kegagalan teknologi, melainkan dari ketidaksiapan organisasi dalam mengelola perubahan. Faktanya bahwa sistem sudah sesuai spesifikasi, namun waktu penyelesaian klaim meningkat justru menunjukkan adanya masalah pada perencanaan, implementasi, dan koordinasi lintas divisi. Transformasi digital ini sejak awal juga lebih diposisikan sebagai proyek IPA, kemudian sebagai transformasi proses bisnis. Divisi klaim sebagai pengguna utama sistem tidak sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan end-to-end, sehingga terjadi kesenjangan antara desain sistem dan realitas operasional. Kemudian aspek kesiapan SDM ini tidak diintegrasikan secara kuat dalam roadmap implementasi. Kesulitan adaptasi divisi klaim ini juga membuktikan bahwa pelatihan, pendampingan, dan juga penyesuaian SOP belum berjalan secara optimal. Dalam kondisi seperti ini, sistem baru menambah beban kerja dan memperpanjang SLA klaim. Baik, menurut saya solusi yang tepat dari permasalahan kasus ini yang pertama dalam peluncuran sistem digital untuk mempercepat proses dapat dilakukan sebelum dan saat peluncuran. Perlu dilakukan change management yang struktur meliputi sosialisasi, manfaat sistem, pelibatan pengguna sejak tahap pengembangan serta SOP klaim agar selaras dengan proses digital. Selanjutnya yang kedua, Astralife perlu melakukan evaluasi alur proses klaim secara end-to-end untuk mengidentifikasi titik hambatan atau bottleneck. Optimalisasi dapat dilakukan dengan penyederhanaan alur, persetujuan, otomatisasi verifikasi dokumen, serta penetapan Service Level Agreement atau SLA yang jelas untuk setiap tahapan klaim digital. Lalu yang ketiga, diperlukan program pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi divisi klaim termasuk simulasi kasus nyata dan hands-on training. Selain itu, penyediaan user manual yang sederhana, helpdesk khusus, serta penunjukan key user atau campaign di divisi klaim dan divisi klaim dapat membantu mempercepat adaptasi. Dan yang terakhir, 35% nasabah mengeluhkan status klaim tidak jelas dan sulit dipantau. Astralife dapat melakukan solusi dengan meningkatkan fitur tracking klaim secara real time, dilengkapi notifikasi otomatis melalui aplikasi email atau SMS di setiap tahap proses klaim. Selain itu, tampilan antarmuka harus dibuat lebih informatif dan mudah dipahami serta didukung layanan pelanggan yang responsif untuk menjawab pertanyaan nasabah. Mungkin itu saja solusi yang bisa dapat saya deskripsikan. Jadi menurut saya meningkatnya keluhan 35% nasabah terkait status klaim menunjukkan bahwa resiko terhadap customer experience tidak dimitigasi sejak awal. Karena transparansi dan kemudahan pemantauan klaim seharusnya menjadi indikator utama keberhasilan sistem digital, bukan hanya kesesuaian teknis. Sebagai fungsi perencanaan, saya memandang perlu adanya evaluasi strategi secara menyeluruh, termasuk pembentukan task force lintas divisi, penguatan change management, serta penyesuaian KPI yang berfokus pada outcome bisnis dan kepuasan nasabah. Selain itu, saya juga ingin menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi klaim tidak diukur dari sistem yang berjalan sesuai spesifikasi, tetapi dari kemampuan perusahaan untuk mempercepat layanan dan juga meningkatkan kepercayaan pada nasabah. Tanpa perencanaan
perencanaan implementasi yang holistik, dan kesiapan organisasi yang matang. Transformasi digital beresiko menjadi hambatan baru. Oleh karena itu, peran perencanaan perusahaan menjadi kunci utama untuk memastikan strateginya benar-benar berdampak pada kinerja operasional dan pengalaman nasabah. Ya, sejalan dengan beberapa pandangan yang telah disampaikan sebelumnya, menurut saya transformasi digital juga perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan keseimbangan antara kesiapan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan alur proses bisnis. Upaya ini juga dapat diperkuat melalui pendampingan berkelanjutan pada pengguna, pengembangan antarmuka sistem yang responsif terhadap kebutuhan balik operasional, serta meningkatkan kolaborasi antar lintas divisi agar implementasi sistem pelayanan digital mampu meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memperkuat kepercayaan nasabah. Oke, baik. Tapi dari saya sendiri, solusi dari perspektif alternatif dan bisnis digital, fokus utama perlu diarahkan pada penguatan adopsi dan eksekusi proses klaim digital. Kemudian bukan semata pengembangan teknologi baru. Kemudian perusahaan perlu memastikan divisi klaim memahami dan menjalankan alur klaim end-to-end secara konsisten melalui pendampingan intensif dan standar penggunaan sistem yang jelas. Kemudian selain itu, journey claim harus disederhanakan dengan pembaruan satu secara real time agar pengalaman nasabah lebih transparan. Kemudian penguatan governance, melalui KPI digital, penerapan validasi otomatis di tahap awal klaim, serta penyediaan dashboard. Monitoring terpantau akan meningkatkan visibilitas dan kontrol proses. Kemudian dengan kolaborasi lintas divisi yang lebih erat, solusi digital tidak hanya mempercepat penyelesaian klaim, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap efisiensi operasional dan kepercayaan nasabah. Seperti ini. Baik, lonjakan waktu penyelesaian klaim dari 7 menjadi 12 hari tersebut menunjukkan bahwa asumsi perencanaan awal tidak divalidasi secara realistis. Ini tidak terlihat adanya simulasi beban kerja, uji kesiapan operasional, maupun penyesuaian kapasitas kerja divisi klaim sebelum sistem digunakan secara penuh. Kemudian, klaim bahwa sistem sudah sesuai spesifikasi tidak otomatis berarti sistem tersebut efektif. Dari perspektif perencanaan, spesifikasi teknis harus selaras dengan target bisnis. Jika 35% nasabah masih kesulitan memantau status klaim, maka ada gap antara tujuan strategis peningkatan layanan dan desain sistem yang dibangun. Lemahnya kejelasan status klaim menunjukkan kurangnya governance pasca implementasi. Tidak adanya mekanisme yang jelas ketika SLA memburuk, sehingga permasalahan berlarut hingga 3 bulan tanpa koreksi yang tepat.